Wakil Presiden Ma'ruf Amin menantang pihak yang kerap mengkritik kinerja KPK untuk ikut seleksi Capim KPK dan Dewas. Lalu benarkah seleksi Capim KPK sepi peminat? Dan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK? Kita akan membahasnya bersama Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo serta peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Mas Kurnia, selamat malam Pak Agus. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, ICW kan termasuk yang kerap ini mengkritik KPK. Apakah tertantang dengan tantangan dari Wapres Ma'ruf Amin untuk ikut seleksi Capim KPK? Bagaimana tanggapan Anda, Mas Kurnia? Iya, yang pertama, tugas pemerintah bukan hanya meminta masyarakat atau pegiat anti korupsi mendaftar ke KPK. Namun pemerintah harus menjamin proses seleksi pimpinan KPK tahun 2024 tidak mengulangi kesalahan besar yang terjadi tahun 2019 yang lalu. Kalau kita melihat konteks saat ini, di mana sepi sekali peminat orang-orang yang mendaftar ke pimpinan maupun Dewas KPK, tentu menjadi konsekuensi logis atas persoalan KPK hari ini. Bagaimana mungkin masyarakat diminta untuk mendaftar, sedangkan ketika mendaftar justru orang-orang bermasalah nanti yang akan dipilih. Seperti tahun 2019 yang lalu. Jelas ada seseorang yang melanggar kode etik, terpilih malah menjadi ketua KPK. Pak Firly Bahuri terdahulu. Maka dari itu masyarakat khawatir, masyarakat trauma diberikan KPK seperti saat ini, KPK yang sudah rapuh, KPK yang sudah keropos, ditambah politik hukum yang tidak jelas juntrungannya soal pemberantasan korupsi. Maka dari itu bukan hanya Pak Wapres saja, tapi Presiden Jokowi harus memberikan garansi kepada masyarakat, silahkan masyarakat mendaftar, saya sebagai kepala negara akan menjamin proses ini jauh dari intervensi politik, jauh akan bias konflik kepentingan. Itu baru seruan pemerintah yang relevan dengan permasalahan saat ini. Bukan justru mengatakan jangan hanya berani mengkritik, silahkan mendaftar. Tahun 2019 kurang banyak apa pegiat anti korupsi mendaftar. Namun yang dipilih justru yang punya kaitan dengan aparat penegak hukum yang bermasalah seperti yang terjadi saat ini. Pak Agus, apakah Anda melihat hal yang sama bahwa proses pendaftarannya ini memang menjadi alasan bahwa jumlah pendaftar untuk Capim KPK saat ini masih 42 orang, lalu juga untuk calon anggota Dewas masih 42 orang. Ini kan angkanya bisa dibilang masih jauh dari ideal. Sebenarnya masalahnya apa yang terjadi di sini kalau dari pandangan Pak Agus? Dari saya sebetulnya yang disampaikan Pak Kurnia Ramadana tadi betul ya. Jadi proses yang 2019 jangan sampai diulang. Nah, bahwa sekarang masih kurang pendaftar, itu sebetulnya kita jangan mengharamkan dilakukan perpanjangan. Kemudian di samping perpanjangan juga, ini pengalaman saya waktu saya daftar itu juga di tahap pertama saya nggak daftar karena diperpanjang, kemudian diteleponi bahkan oleh panwasnya, panitia seleksinya. Jadi waktu itu diperpanjang 1 bulan, panselnya menelponi orang-orang yang kira mampu dan mau. Kalau nggak salah yang diteleponi bukan di telepon, di WA, di segala macam. Saya termasuk yang daftar di tahap kedua perpanjangan itu. Jadi jangan mengharapkan itu. Tapi kemudian juga perlu ada janji dari pemerintah bahwa KPK yang akan datang perlu diperkuat. Karena dengan kondisi hari ini memang sangat memprihatinkan. Jadi saya sangat berharap pansel yang sekarang mau memperpanjang kemudian menghubungi, bisa telepon, bisa WA. Kalau saya dulu WA, itu orang-orang yang cukup kompeten, cukup mampu, dan integritasnya baik untuk mendaftar di dalam proses perpanjangan itu. Dan kemudian harus ada gambaran bahwa KPK untuk yang akan datang perlu diperkuat. Jangan kemudian hanya janji diperkuat, tapi kenyataannya kita saksikan sekarang kemudian seperti yang kita saksikan hari ini. Nah itu penting. Kemudian saya sangat berharap teman-teman yang integritasnya bagus dan kompetensinya tinggi mau mendaftar, mau berkecimpung untuk memperbaiki KPK, tentunya bersama dengan pemerintah. Karena
pengalaman saya, pemberantasan korupsi itu kalau tidak sinkron, tidak bergabung antara KPK dan pemerintah itu hasilnya bisa kita saksikan hari ini. Di periode Pak Jokowi pertama kita sangat kuat kerjasamanya sehingga Anda bisa melihat hasilnya juga IPK yang tertinggi sampai hari ini yaitu 40. Oke. Itu sebenarnya kerja pemerintah. Kita kan hanya Oke, mendorong-dorong Pak aja. Agus, tapi indeks kepercayaan publik terhadap KPK juga kan merosot, Pak Agus. Ini apakah juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat para pendaftar untuk menjadi pimpinan KPK? Betul, betul. Oleh karena itu mestinya ada sinyal dari pemerintah juga bahwa KPK mau diperbaiki, mau diperkuat. Ya, misalnya salah satunya janji misalkan memperbaiki Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor itu kan kalau saya malah dua yang perlu diperbaiki, Undang-Undang Tipikor sama Undang-Undang KPK. Kalau Undang-Undang KPK mana yang kita perlu perkuat, apa independensinya kita kembalikan lagi. Kalau Undang-Undang Tipikor itu sebetulnya banyak yang perlu diperkuat selain perampasan aset, kemudian illicit enrichment, korupsi di swasta itu perlu segera diperbaiki. Bahkan KPK sudah mengusulkan draft itu dalam buku yang sangat tebal pada waktu pimpinan KPK 2015-2019 mau berakhir. Saya masih punya dokumennya, masih punya draftnya. Kalau ingin dipelajari, saya persilahkan. Oke, saya langsung ke Mas Kurnia lagi. Mas Kurnia, jadi ICW ini tetap berada di luar KPK ya, Mas Kurnia ya, terus mengawasi KPK ini. Khususnya tadi soal yang disinggung oleh Pak Agus, Undang-Undang Tipikor dan juga Undang-Undang KPK ini yang harus diperkuat. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Kurnia? Ya, benar sekali, butuh ada jaminan dari pemerintah. Apakah pemerintahan saat ini? Tentu pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang. Karena proses seleksi ini agak unik, berada pada dua tenggang waktu pemerintahan. Proses seleksi dimulai oleh Pak Jokowi, nanti saat pelantikan presidennya sudah Pak Prabowo. Maka dari itu butuh komitmen dua-duanya. Jangan sampai masyarakat diminta untuk, saya istilahkan misalnya KPK seperti kapal, jangan diminta untuk masuk ke kapal yang keropos disuruh melewati samudera yang ombaknya besar-besar. Tapi kapalnya juga harus diperbaiki terlebih dahulu, dijamin independensinya ke depan, dijamin undang-undangnya akan diperbaiki, baru meminta masyarakat akan berbondong-bondong daftar sebagai komisioner dan dewas KPK. Itu logika yang sinkron untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun saat ini kan itu belum kelihatan dari pemerintah. Maka dari itu hal tersebut terus kita dorong agar solusi yang dihasilkan pemerintah berangkat dari masalahnya apa. Sulit tentu kalau mereka, pemerintah, tidak mengakui kesalahan tahun 2019 dulu. Itu dulu diakui, itu dulu dipahami, dievaluasi untuk proses seleksi 2024. Dulu tahun 2019, mungkin Pak Agus ingat betul. Tidak hanya masyarakat yang mengingatkan, KPK sudah mengingatkan. Saya ingat betul karena saat itu Pak Agus masih menjadi ketua KPK, sudah mengingatkan seleksi ini bermasalah. Tapi tetap dilanjutkan. Tentu trauma-trauma itu akan kelihatan lagi tahun 2024. Masyarakat tentu akan berpikir, untuk apa kita mengawal proses seleksi kalau suara kita tidak didengar oleh pemerintah. Nah, jaminan itu yang kita butuhkan tahun 2024 ini. Demikian. Oke, terkait tadi juga saya singgung soal indeks kepercayaan publik terhadap KPK yang merosot begitu ya. Ini kan sepertinya menambah kroposnya KPK begitu, Mas Kurnia. Anda melihat bagaimana KPK harus bisa bounce back dari hal tersebut sebelum memperkuat lagi proses pendaftaran untuk calon pimpinan KPK ini, Mas Kurnia? Ya, ini ada banyak momentum sebenarnya jelang nanti masa pimpinan KPK berakhir pada bulan Desember mendatang. Ada tunggakan perkara-perkara besar yang menarik perhatian publik yang harusnya bisa diungkap oleh KPK. Misalnya dalam konteks pencarian buronan Harun Masiku. Kalau itu bisa ditangkap KPK, saya yakin betul kepercayaan publik akan sedikitnya akan mulai pulih kembali. Karena KPK kembali on the track dalam memberantas korupsi politik. Namun kalau itu tidak dilakukan, pengawasan tidak ditegakkan oleh Dewan Pengawas, perkara banyak yang mangkrak, ada indikasi konflik kepentingan ketika berhadapan dengan politisi, maka semakin sulit kita bisa menaruh harapan kepada KPK. Namun ICW pada posisi kami tetap akan mengawal proses seleksi KPK. Mengapa? Ketika KPK tidak ada
kondisinya bukan berarti lebih baik. Janji yang tertuang atau untayan kalimat yang tertuang dalam Undang-Undang KPK bahwa pemerintah belum mampu memberantas korupsi sehingga butuh keberadaan KPK bagi kami saat itu atau saat ini masih relevan. Tentu dibutuhkan sinergi seperti Pak Agus sampaikan tadi, bagaimana membangun koordinasi antara pemerintah. Apa tugas pemerintah? Pemerintah adalah pengawas administrasi tata kelola kelembagaan. Dalam penegakan hukum tentu pemerintah tidak boleh cawe-cawe. Tapi untuk memperkuat kelembagaan, menghasilkan regulasi yang baik, itu sepenuhnya tugas dari Presiden Jokowi dan Pak Prabowo ke depan serta anggota legislatif. Demikian. Oke. Pak Agus, kalau menurut Anda angka yang ideal itu di angka berapa untuk jumlah pendaftar? Kalau sekarang kan tadi saya sebutkan ada 42 calon pimpinan KPK dan juga 42 lagi Dewas KPK. Angka idealnya ada di angka berapa sebenarnya Pak Agus? Saya memberikan contoh pengalaman saya ya. Kalau 42 itu ya memang terlalu kecil. Pada waktu Pansel zaman saya memutuskan untuk memperpanjang dan menelpon menghubungi pihak-pihak yang kompeten itu angkanya sudah di atas 200. Oke. Ya, 200, kemudian di 260 kalau nggak salah. Kemudian diperpanjang 1 bulan, kemudian banyak orang yang dihubungi, termasuk saya mendaftarnya di periode perpanjangan itu akhirnya mengerucut pada angka kalau nggak salah 770 kalau tidak salah. Jadi angka 42 itu memang terlalu kecil lah kalau Terlalu kita kecil, mau ya? memilih orang yang kompeten. Nah oleh karena itu tadi mungkin pemerintahan Pak Jokowi yang segera berakhir dan kemudian koordinasi dengan pemerintahan Pak Prabowo yang segera akan mulai, itu menjanjikan perkuatan KPK. Apa yang dilakukan mau perkuatan KPK itu supaya menarik orang-orang yang mendaftar tadi makin banyak. Kalau saya tadi seperti saya sampaikan, 2 undang-undang itu perlu ditinjau, Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tipikor. Di Undang-Undang Tipikor, jadi nggak perlu perampasan aset itu pisah sendiri, itu bisa masuk dalam Undang-Undang Tipikor, perampasan aset, illicit enrichment, kemudian korupsi untuk swasta dan yang lain-lain itu bisa masuk dalam satu undang-undang. Itu yang penting. Jadi janji dari pemerintah yang segera berakhir dan akan memulai itu janji untuk memperkuat KPK. Saya pikir KPK masih sangat diperlukan. Ya. Jadi penting sekali kalau kita kemudian memperkuat KPK. Nanti kalau dan Pansel KPK juga harus menerapkan langkah jemput bola begitu ya Pak Agus, lebih aktif lagi dalam menjaring para calon pimpinan KPK ini. Baik Pak Agus, saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, apa harapan ICW untuk pimpinan KPK ke depan? Bisakah pimpinan KPK itu bebas dari unsur calon titipan dan bekerja sesuai pesanan? Bagaimana tanggapan Anda Pak Agus? Mas Kurnia? Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pansel, karena Pansel praktis bekerja nanti setelah pendaftaran ditutup, mereka akan mulai proses seleksi. Kita tentu berharap agar Pansel bekerja, pertama, tentu Pansel yang transparan, memberikan informasi kepada publik. Salah satu yang disebut di dalam Undang-Undang KPK, Pansel bekerja untuk meminta tanggapan masyarakat. Sederhana tentu logika memahami pasal itu. Ketika mereka bekerja meloloskan tahap pertama, tahap administrasi, setiap calon itu kan diminta untuk memberikan daftar riwayat hidup. Tentu kita mendorong, apakah mungkin Pansel misalnya mempublikasikan seluruh daftar riwayat hidup, tentu dengan catatan tidak melanggar undang-undang informasi pribadi. Agar apa? Agar masyarakat bisa berpartisipasi, masyarakat bisa terlibat aktif untuk memberikan masukan terhadap calon-calon tersebut. Satu. Kemudian yang kedua, Pansel yang bekerja secara akomodatif. Masukan masyarakat tidak hanya didengar, tapi bisa dipertimbangkan secara matang dalam rapat-rapat panitia seleksi. Kemudian yang ketiga, menjamin imparsialitas. Tidak ada titipan, tidak ada paket pimpinan KPK dari oknum-oknum tertentu. Kemudian yang keempat adalah mengedepankan nilai integritas. Sederhana misalnya, kalau dia adalah penyelenggara negara, ketika tidak patuh LHKPN, orang itu harus dicoret sejak tahap pertama proses seleksi. Itu beberapa poin yang harapannya bisa dilakukan oleh Pansel. Dan tentunya itu
sebagian harapan untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik lagi kepada KPK begitu. Terima kasih Mas Kurnia dan juga Pak Agus atas analisanya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.